peserta dari berbagai negara. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka acara pelantikan Dewan Pengurus Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika, Akta 2025-2026. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa ala kuliyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPI Dunia. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Perhimpunan Pelajar Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, berdedikasi membangun negeri, menuntut ilmu dan berprestasi. PPI Dunia, kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia, teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Perhimpunan Pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi mulia, kita bersama membangun bangsa, pantang menyerah, kita pasti bisa. PPI Dunia, kobarkan semangat,
meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia teruslah berkarya, menginspirasi dan motivasi. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari Koordinator PPI Dunia, Saudara Andika Ibrahim Nasution. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa semua hadir secara tatap muka secara online di acara pelantikan Akta Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika untuk periode 2025-2026. Yang kedua, salawat dan salam ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu selaku MC, dan yang saya hormati Ibu Ketua Akta Mbak Badrul Nofis. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan kali ini. Saya di sini hadir mewakili teman-teman dari PPI Dunia. Alhamdulillah tadi malam bertepatan pada 10 Oktober 2025. Tepatlah saya terpilih 1 bulan pas. Alhamdulillah, dan juga tadi malam sudah terbentuk kepengurusan Bapelha Inti PPI Dunia. Dari sini kami ingin menyampaikan bahwasanya PPI Dunia ini adalah sebuah organisasi yang ingin berkoordinasi menghimpun seluruh pelajar Indonesia diaspora di seluruh dunia. Jadi bisa dilihat permasalahan dinamika yang terjadi organisasi mungkin teman-teman semua sudah tahu karena ada di kawasan kita juga. Jadi mungkin pemahaman dan bentuk dari PPI Dunia ini adalah semoga kita semua bisa berkoordinasi baik itu antara PPI Dunia, PPI Dunia Kawasan, PPI Negara, dan juga khususnya kepada Akta. Saya sendiri sangat bangga hadirnya Akta ini dan pernah melihat secara langsung diskusi pada tahun 2019 akhir di Malaysia. Pernah ingin kita jadikan sebuah badan otonom dari PPI Dunia, hanya saja tidak disepakati oleh forum. Ketika saya dulu menjadi panitia simposium internasional di Johor Bahru, Malaysia, pendapat, argumen banyak sekali yang menyampaikan gimana Akta ini ada di badan otonom PPI Dunia. Tapi emang melihat dari hasil forum, karena melihat sejarah juga bahwasanya Akta ini juga khusus kepada Timur Tengah, maka forum tidak menyepakati hal itu. Nah, dari sini mungkin saya berharap Akta di tahun ini pertama punya tim sejarah bagaimana Akta ini berdiri. Mungkin ini PR untuk Bu Badrul Nofis ya, Ibu Ketum. Gimana Akta ini berdiri, bagaimana sejarahnya, siapa pendirinya, siapa dulu yang mendirikan sehingga Akta ini ada dan sampai saat ini masih tumbuh begitu. Dan mungkin di sini saya sendiri yang ikhwan ya, saya mohon maaf sebetulnya kepada teman-teman akhwat semua sudah diundang, dan saya pribadi sangat senang hadir langsung untuk memberikan aspirasi di pertemuan pelantikan hari ini begitu. Dan yang kedua, kami juga ingin mengajak kolaborasi antara PPI Dunia dengan Komisi Perempuan khususnya ke depan yang ada di Direktorat Penelitian dan Kajian. Maka dari itu mungkin dari hasil kajian-kajian Timur Tengah seperti apa pemberdayaan perempuan di Timur Tengah itu bisa diimplementasikan juga dan disampaikan kepada direktorat kami khususnya di Komisi Perempuan begitu. Mungkin nanti Mbak Badrul Nofis bisa mengirimkan delegasi terbaiknya untuk hadir bersama kami menjadi pengurus, bagian di pengurus PPI Dunia juga begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin kita sebagai mahasiswa juga perlu kolaborasi dengan mitra strategis kita yaitu pemerintahan. Jikalau nanti kemarin saya sempat ditawarkan oleh salah seorang teman saya, abang mau ketemu Bu Menteri nggak? Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak begitu. Saya bingung kan, seketiga gitu. Apa ya yang bisa membuat program ini? Kalau misalnya ke perempuan pasti
ada di PPI Dunia Komisi Perempuan. Nah, ketika saya diundang oleh Ibu Ketua kemarin disampaikan mungkin ini adalah salah satu langkah konkret sehingga kita ke depan bisa bekerja sama dengan kementerian ataupun kita undang sebagai narasumber membuat suatu forum atau forum diskusi ataupun kita bisa membuat sebuah tulisan bagaimana sosok perempuan dalam misalnya perlindungan ataupun banyak sekali divisi bahwasanya tidak ada kesetaraan gender lah. Di sini kan kita juga bisa melihat bagaimana sosok perempuan juga bahwasanya bisa memimpin di PPI Dunia itu juga pernah ada salah satu koordinator PPI Dunia dari perempuan. Mungkin di sini ada yang tahu nggak siapa namanya? Nggak ada yang tahu ya. Namanya itu Mbak Ita dari PPI Italia. Begitu. Dulu beliau sempat menjadi koordinator pertama dan masih sampai saat ini beliau adalah masih yang pertama dan masih yang sendiri begitu ya. Menjadi koordinator PPI Dunia. Nah, harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi bersama dengan PPI Dunia. Saya tunggu ya, Bu Badrul Nofis, tim sejarah mungkin untuk mencatat sejarahnya Akta berdirinya seperti apa. Yang kedua juga representatif dari Akta itu sendiri untuk ada di kepengurusan di PPI Dunia. Siapapun itu kami sangat senang bahwasanya kami percaya kepada Ibu Ketua Umum. Dan mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya sebesar-besarnya kepada Dewan Pengawas Akta mungkin ataupun kakak-kakak yang sudah senior di sini yang hadir sebagai mungkin mantan pengurus ataupun mantan ketua umum ataupun dari mana saja dari PPI manapun saya sangat hormat kepada semuanya khususnya eh, sudah meluangkan waktu hadir untuk memberikan bagaimana akta ini berdiri ke depan begitu karena mungkin di sini saya melihat oh, ternyata ada Bapak koordinator ya. Bapak Ahmad Lutfi, alhamdulillah saya tidak sendiri di sini. Saya tadi di awal tuh merasa gagok dan kaku karena di sini kan putra begitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Apapun aspirasi tentang keperempuanan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, silakan berikan aspirasi tersebut kepada kami sehingga kita nanti ke depan bisa eh, apa namanya mengaudiensikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menyampaikan aspirasi ini. Insya Allah saya akan berusaha untuk pulang mondar-mandir ke Indonesia untuk menyampaikan beberapa kendala ataupun progres bagaimana PPI Dunia itu sendiri berdiri dan mungkin bisa kita titipkan di sana begitu ya. Dan program-program ke depan juga kita berharap eh, startup di dunia kawasan Timur Tengah Afrika dan PPI Dunia itu tidak ada permasalahan, kita punya komunikasi yang baik dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus atas pelantikan. Semoga teman-teman semuanya amanah memberikan kontribusi terbaik. Saya punya quotes dari diri saya sendiri, prinsip saya hidup adalah membantu bukan suatu pekerjaan, tapi itu adalah hobi saya begitu. Jadi ketika teman-teman membantu dengan ikhlas, insya Allah timpalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1000 kali lipat lebih indah dan lebih baik begitu. Terima kasih Bu Ketua sudah mengundang kami hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Koordinator PPIDK Timur Tengah dan Afrika, Saudara Ahmad Lutfi Nasri. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan berkumpul secara online ini ya bersama-sama dalam proses pelantikan Kabinet Akta PPDK masa periode 2025-2026. Kemudian juga kita iringkan selawat dan salam untuk baginda Nabi SAW. Pertama, salam kenal semuanya. Yang saya hormati juga koordinator PPI Dunia ini Bang Andika dari Jordan. Tentu sebuah kebanggaan bagi kita PPI Dunia berasal dari Timur Tengah ini. Artinya kita bapaknya PPI Dunia dari Jordan, dari Timur Tengah.
tentunya ini harapan kita ke depan PPDK maupun Akta bisa diajak kolaborasi bersama ya. Kemudian juga yang saya hormati juga ini mbak-mbak, ibu-ibu Dewan Pengawas Akta, ada Mbak Farah dari Mesir, ada Mbak Atikah dari Tunisia, juga ada Mbak Robiah dari Lebanon. Dan juga mungkin tadi sempat lihat ada Mbak Lia yang masuk ya. Salam hormat Iya. yang bergabung. Iya, lupa kita memberikan salam ya kepada Ibu Koor ya. Koor Ya. pertama juga tadi, mohon maaf. Kemudian juga yang kami banggakan tentu Mbak Nofis ya selaku Koor Akta yang baru. Pertama tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andika bahwa kita sangat mendukung ya keberadaan organisasi perempuan di Timur Tengah ini. Tentu ini suatu kebanggaan bagi kita dan tentu kita juga hidup di mana perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap ya, tapi juga sebagai penggerak ide, penggerak perubahan dan arah gerakan. Nah tentu kita berharap Akta PPDK ini bukan hanya hadir sebagai yang mengadakan kegiatan, tapi juga untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perempuan pelajar Indonesia, khususnya di Timur Tengah, punya peran-peran strategis dalam membentuk wajah peradaban dan arah masa depan bangsa. Gitu. Ini kita juga ingin melihat bahwa Akta tidak hanya sebatas ruang perempuan untuk perempuan, tapi juga sebagai ruang advokasi, ruang intelektualitas, ruang kolaborasi antar lintas negara. Gitu. Nah, di sini kita pentingnya solidaritas dan komunikasi, empati dan keberanian. Maka kemarin juga kita perlu perhatikan ada di sidang komisi, itu ada berkaitan dengan isu ekonomi, isu pendidikan, dan kesehatan mental. Maka juga melihat bagaimana realitas sosial di Timur Tengah, mungkin terjadi di beberapa negara, berkaitan dengan isu kesehatan mental ini tentu menjadi prioritas kita gitu kan, jadi fokus kita bersama. Dan juga kita di PPDK yang selama setahun ke depan ini ingin menampilkan bagaimana semarak intelektual dan corak peradaban yang ada di Timur Tengah, maka nanti besar harapan PPDK dan Akta bisa kolaborasi bersama. Mungkin nanti kita mengadakan serial webinar yang mengangkat tokoh-tokoh perempuan yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, tadi sepakat juga dengan Bang Andika bahwa kita juga harus menjalin hubungan dengan pihak pemerintahan. Dalam hal ini Menteri Perempuan, ya, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan ada Bu Menteri dari Perempuan. Nanti kita juga bisa bakal terhubung dengan pihak pemerintah terkait apa sekiranya hal-hal yang bisa kita lakukan bersama untuk pemberdayaan perempuan, khususnya mahasiswa di Timur Tengah. Gitu. Nah, kami juga percaya bahwa kepemimpinan perempuan itu tidak hanya sebatas sebagai organisasi, tapi juga menjadi ruh bagi pergerakan di Timur Tengah ini. Ya, kita berharap kedepannya ada banyak pemimpin berasal dari perempuan, sehingga teman-teman dalam menjalankan amanah ini penuh dengan semangat. Makanya saya juga mengajak bahwa dalam menjalankan organisasi ini dengan semangat komitmen, dengan semangat kolaborasi, dan semangat komunikasi. Artinya saya pribadi terbuka, insya Allah 24 jam, kapanpun nanti teman-teman, baik itu Mbak Novis, selaku Koor Akta, dan juga teman-teman di kabinet ini, ingin butuh bantuan, ingin ada hal yang ditanyakan, saya terbuka 24 jam, kapanpun jangan sungkan-sungkan untuk mengabarin saya gitu. Nah, mungkin ini menjadi awal ya, kita bersama dengan Koor PP Dunia itu dari Jordan, dari Timur Tengah, dan juga nanti PPDK juga bakal mengawal dan bersamai teman-teman Akta. Pokoknya semangat untuk kita semua, kita akan melakukan beberapa gerakan bersama untuk kemajuan perempuan-perempuan di Timur Tengah ini gitu. Nah, mungkin itu. Selamat untuk teman-teman nanti yang bakal dilantik. Semoga nanti kita kedepannya antara PP Dunia, PPDK, dan Akta bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk kemajuan diaspora pelajar Indonesia di Timur Tengah khususnya dan Afrika. Kesekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Sambutan izin, saya boleh masuk sebentar? dari Dewan Pengawas Akta 2024-2025 yang juga akan memberikan pesan untuk kepengurusan baru kepada Saudari Farah Mulka Al-Audah. Kami persilahkan.
Bu Dewas, sebelum Bu Dewas, Mbak Farah, saya izin sebentar ya, teman-teman. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, saya izin ini PPI Dunia kita lagi proses open recruitment, lagi rapat. Saya harus hadir di sana. Saya mohon izin, pamit. Terima kasih atas undangannya kepada semua teman-teman putri-putri terbaik bangsa di Timur Tengah. Semangat. Yang kedua, mohon diselipkan doanya untuk teman-teman kita PPI Tunisia, mungkin yang paham masalah ini hanyalah teman-teman Timur Tengah, ya kan? Kalau teman-teman melihat kolom komentar, yang paham hanya teman-teman Timur Tengah. Jadi kalau ada teman-temannya di Amerika Eropa, di Asia Oceania, dikasih paham dengan pelan-pelan begitu. Itu saja, minta doanya kepada teman-teman Indonesia biar dikuatkan. Kasihan saya melihat ketuanya karena di sisi-sisi permasalahan kini ya, mahasiswa mereka ada yang ketusuk juga tadi malam. Begitu kan, suami istri lagi habis kajian begitu. Jadi saya minta doanya agar teman-teman PP Indonesia diberikan kekuatan begitu. Itu saja dari saya, Bu Koor, Mbak Badrul izin pamit dan teman-teman Dewas semuanya. Siap, Pak Lutfi Pak. Nasir, saya izin pamit ya. Terima kasih, Siap, Pak. Pak, siap. mungkin sebelum kita foto dulu gimana? Oke, siap. Boleh, boleh. Mbak Farah, mohon maaf sekali Mbak Farah. Ini bukan waktunya menyela Bu Dewasku. Mohon maaf. Karena ini saya juga sambil rapat untuk persiapan oprek begitu ya. Ini saya lagi rapat. Mohon maaf sekali. Siap, Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman operator, kita abadikan momen terlebih dahulu. Oke, oke siap teman-teman semuanya. Buka kamera, open kamera dulu ya. Kak Vidya siap? Iya, siap. Senyum. Dihitung. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih, Pak. Sudah berhadir menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga teman-teman PPI Dunia semua kepengurusannya lancar dan Amin, amin, amin. dimudahkan selalu. Terima kasih, Pak, Amin, atas amin. kehadirannya. Siap, terima kasih Bu Koor, Ibu Dewas, Mas Koor, kawasan. Terima kasih semuanya. Lancar-lancar. Jangan ditunggu open recruitment ya, daftar di PPI Dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung aja ya, aku ambil alih lagi ya. Kak Ayu, Sungai Versi, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tentu yang sama-sama kita hormati, tadi sudah hadir koordinator PPI Dunia, Mas Andika, kemudian ada juga koordinator PPI Dunia kawasan Timur Tengah dan Afrika, Mas Lutfi. Begitu juga rekan-rekan saya, mungkin ada Dewan Pengawas Akta yang hadir ya, ada Kak Mana Atika dan Kak Robiah yang sedang berhalangan. Demisioner Akta mungkin yang berhadir di sini, kita hormati juga. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir, dan tentunya ada Kak Siti Amalia juga nanti yang akan menyampaikan beberapa hal yang bisa dibagi sama teman-teman pastinya nanti ya di season kedua. Dan tentu yang saya banggakan koordinator kita, Kak Badrul Nofis, begitu juga wakilnya Kak Maya dan seluruh teman-teman yang sudah dipilih untuk bersama-sama di Akta. Alhamdulillah ya, dengan penuh rasa syukur dan pastinya bahagia juga kita di sini bisa bertemu walaupun masih lewat Zoom. Insya Allah dengan suasana yang hangat dan kita bisa menyaksikan langsung pelantikan pengurus Akta periode baru. Dan tentu saya mewakili teman-teman Dewan Pengawas Akta juga ingin menyampaikan selamat datang dan pastinya setelah dilantik nanti selamat bertugas kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.
Tentu momen ini bukan hanya tentang serah terima jabatan ya, bukan hanya tentang pelantikan juga, tapi seperti tadi yang sudah kita dengar dari Mas Andika dan Mas Lutfi juga, bagaimana banyak sekali yang ingin mendukung kemajuan Akta. Tentu momen ini juga bisa menjadi apa semangat baru gitu, dan tentu ide-ide segar juga komitmen-komitmen yang bisa terus kita jaga untuk menjaga marwah Akta dan tentu semangat perjuangan Akta. Tadi saya senang sekali kalau misalkan memang dari atas sendiri sudah banyak sekali dukungan untuk Akta. Nanti akan katanya akan disampaikan ya, bisa kita sambungkan ke Menteri Perempuan. Tentu ya kita selama ini mungkin hanya stuck di KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, ataupun di Komnas Perempuan. Jadi kalau misalkan memang nanti bisa sampai ke Menteri dan Akta bisa dilihat kebermanfaatannya oleh semuanya, bukan hanya untuk Timur Tengah dan Afrika, tentu itu akan menjadi sebuah kebanggaan buat kita semua. Dan tentu kita di sini sama-sama berharap ya, bahwa di tangan kepengurusan baru di teman-teman ini yang alhamdulillah dari berbagai negara juga ya, dari Mesir, Pakistan, Tunisia, dari mana lagi? Banyak ya, Jordan dan lain sebagainya mungkin. Eh, Semoga Akta akan semakin solid gitu. Terus juga semakin inovatif lagi dan tentu bisa menjadi ruang aman pastinya ya. Menjadi ruang aman sekaligus inspiratif bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika. Jadi teruslah teman-teman, hmm, apa ya pesannya ya, pasti terus melangkah dengan niat yang baik, dengan khidmah yang ikhlas, dan insya Allah semua hal-hal yang berat, semua hal-hal yang sulit itu ketika kita ikhlas, setan pun kewalahan mau menggoda gitu kan. Karena kita tidak ada yang ingin kita apa ya, tidak ada yang ingin kita ambil. Jadi kalau kata guru saya dulu, hikmah itu ya nggak ada take and give, tapi selalu give, give and give. Ketika kita dapat, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak dapat apa-apa, ya pasti semuanya hal yang baik. Jadi ketika ada setan yang mungkin membisikkan sesuatu yang buruk, kita tidak akan tergoyahkan karena kita tidak punya tujuan, kita tidak punya kepentingan pribadi, kita tidak punya kepentingan yang mengharuskan kita melakukan hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalkan kita ikhlas, apapun masalahnya, apapun bebannya, insya Allah akan dimudahkan. Apalagi kalau teman-teman bisa saling dukung gitu ya. Dan alhamdulillah, jadi untuk teman-teman yang ada di sini semuanya, senior-senior kita juga, koor-koor PPID dan PPIDK, mari kita semuanya saling dukung satu sama lain. Tentu bukan hanya di programnya aja, tapi juga eh, dalam semangat persaudaraan dan kebermanfaatan pastinya. Jadi sekali lagi selamat bertugas untuk teman-teman Akta. Apa-apa kalau mau diobrolin langsung obrolin aja ke saya, ke Kak Atika, ataupun ke Kak Robiah ya selaku Dewas. Kita saling terbuka, saling dukung satu sama lain. Jadi ya semoga Allah ya memberkahi setiap langkah perjuangan teman-teman selama 1 tahun ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini Ibu Mil engap soalnya kalau ngomong, jadi agak capek ngomong dikit. Ya, jadi itu aja sih. Alhamdulillah senang bisa ngezoom lagi setelah sekian lama, saya vakum juga soalnya ngezoom. Jadi alhamdulillah senang lihat semangat baru teman-teman. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita nantikan bersama, yaitu pelantikan Dewan Pengurus Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika periode 2025-2026 yang akan dipimpin oleh Koordinator PPIDK Timur Tengah dan Afrika. Kepada yang terhormat, kami persilahkan untuk memimpin jalannya pelantikan, pembacaan surat keputusan, serta ikrar sumpah jabatan. Ini sekarang ditampilkan atau gimana? Maaf.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Izin membacakan SK. Surat Keputusan Koordinator Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika atau AKTA nomor 001-SK Koordinator AKTA 10-2025 tentang susunan Badan Pengurus Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika AKTA 2025-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Koordinator AKTA periode 2025-2026 telah mengingat satu, bahwa AKTA merupakan badan otonom dari PPID kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mengayomi para pelajar atau mahasiswi di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Dua, AKTA yang telah berada di dalam kepengurusan PPID kawasan Timur Tengah dan Afrika. Tiga, banyaknya kegiatan-kegiatan program kerja AKTA yang bermanfaat dalam ihwal keperempuanan, menimbang satu, Anggaran Dasar PP Dunia 2021 Pasal 11 mengenai alat kelengkapan. 2. Anggaran Rumah Tangga PP Dunia 2021 Pasal 18 mengenai Badan Otonom PP Dunia Kawasan. 3. Anggaran Dasar Akta 2024-2025 Bab 2 Pasal 7 tentang fungsi organisasi Akta. 4. Anggaran Dasar Akta 2024-2025 Bab 2 Pasal 8 tentang tujuan organisasi Akta. 5. Anggaran Rumah Tangga Akta 2024-2025 Bab 3 Pasal 7 Ayat 3 Poin C Subpoin 2 tentang pemilihan dan penetapan tim formatur. Menetapkan 1. Susunan Badan Pengurus Akta periode 2025-2026 sebagaimana terlampir. 2. Pengurus Akta periode 2025-2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran pada surat keputusan ini wajib menjalankan organisasi dengan baik dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan aturan organisasi lainnya yang berlaku. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya 10 Oktober 2025 menyetujui Koordinator Akta 2026 Badrun Nofis. Badan Pengurus Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika periode 2025-2026 Dewan Pengawas Faramulka Al-Audah PPMI Mesir, Amanah Atikah PPI Tunisia, Rabiatul Adawiyah PPI Lebanon. Koordinator Badrun Nofis PPMI Mesir. Wakil Koordinator Maya Nirmalasari dari PPMI Pakistan. Sekretaris Umum Vivin Sofwana dari PPMI Mesir. Wakil Sekretaris Umum Awanda Nur Aina dari PPMI Pakistan, Bendahara Salsabila Az-Zahra dari KKMI Libya, Divisi Kajian dan Pustaka, Kepala Naila Fauziah Abidillah dari PPMI Mesir, Wakil Kepala Fakihah Zamzami Fuad, Anggota Hasna Ayu Khadiza dari HPMI Yordania, Karina Nabila Nur Rahmaniar dari PPMI Mesir, Divana Yola Sabila Yasaro dari HPMI Yordania, Hafizatun Nur Fatureda dari PPI Tunisia, Az-Zahra Karima dari HPMI Yordania, Fadlila Filkis dari PPI Mesir, Divisi Hubungan Masyarakat, Kepala Naila Takifatuz Zikri dari HPMI Yordania, Wakil Kepala Kaisa Amalia Rizkina dari PPI Tunisia, Anggota Revalina Siddiqoh dari PPI Tunisia, Siva Fitria Adani dari PPI Tunisia, Asma Aliatul Barizah Irfani dari PPI Tunisia, Khairunisa Adi Melani dari PPI Pakistan, Revisena Wanda Cahyani Pramesti dari HPMI Yordania, Nafisah El Fikri dari PPI Mesir. Divisi Pemberdayaan Perempuan, Kepala Miftahur Rahmi dari PPI Tunisia, Wakil Kepala Hilwah Habibah dari PPMI Mesir, Anggota Dira Hanifatun Nabil dari PPI Tunisia, Tazkiyah Az-Zahra dari HPMI Yordania, Alifah Qonitah Salsabilah dari PPMI Mesir, Debbie Angelia Saputri dari PPMI Mesir, Zahra Apriani dari PPI Tunisia, Agnia Afifah dari HPMI Yordania, Dini Zainia Nafi dari PPI Tunisia, Laili Sofwatul Islam dari HPMI Yordania, Azza Zanuba Aulia dari PPI Tunisia. Divisi Media dan
Publikasi Kepala Olivia Cahyani dari PPMI Pakistan, Wakil Kepala Vidya Fatimatu Zahra dari PPMI Mesir, anggota Atikah Ismah Fathia dari PPMI Pakistan, Ayusah Fitra Atlia dari HPMI Yordania, Akila Rahmanayara dari PPI Tunisia, Fadila Soliha dari PPI Tunisia, Mutia Soleha dari HPMI Yordania, Arifatun Nasiha dari PPI Tunisia. Lanjut dengan ini ya, pembacaan teks naskah pelantikannya. Baik, izin saya bacakan teks sumpah jabatan pelantikan ya. Teks sumpah jabatan pelantikan. Sebelum pelantikan dilaksanakan, saya terlebih dahulu bertanya kepada saudara-saudari, siapkah saudara-saudari mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika untuk periode 2025-2026? Siap. Baik. Siapkah saudari-saudari saya lantik di hadapan PPDK Tim Pengka dan Dewan Pengawas Akta? Siap. Siap. Saudari-saudari mengikuti teks pelantikan yang saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Maka aku bersaksi Maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, yang setiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku ridho Allah adalah Tuhanku, Aku ridho Allah adalah Tuhanku, Islam agamaku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Kami pengurus Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika, Kami Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika, periode 2025-2026, periode 2025-2026, dengan ini berjanji. dengan ini berjanji. 1. Satu, Bahwa kami akan melaksanakan tugas-tugas bahwa kami akan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kami yang dibebankan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. 2. Dua, Bahwa kami akan mengutamakan kepentingan bersama bahwa kami akan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi daripada kepentingan pribadi dan selalu menjaga independensi organisasi. dan selalu menjaga independensi organisasi. 3. Tiga, Bahwa apa yang saya lakukan ini bahwa apa yang saya lakukan ini semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam.
dengan mengucapkan bismillah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hadirin, secara resmi saya kukuhkan pengurus Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika periode 2025-2026. Selamat berproses dan semoga berhasil dalam menjalankan tugas amanah ini. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi selamat buat teman-teman pengurus Kabin Akta untuk tahun ke depan. Semoga ini menjadi amanah tanggung jawab untuk tumbuh bersama, juga menjadi ruang untuk teman-teman bisa berkembang bersama. Maka ke depan nanti mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koor PP Dunia dan saya pribadi juga, bahwa kita di PP Dunia dan PPDK akan siap membersamai teman-teman. Sekiranya nanti ada butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk mengabari. Siapapun nanti juga teman-teman anggota, sekiranya ada yang ditanyakan, butuh bantuan, mungkin nanti bisa minta nomor saya ke Mbak Nofis, Mbak Koor, apapun itu. Nah, nanti ke depan nanti kita juga bakal mengejar itu, terkait tadi bahwa koneksi bahwa menghubungkan Akta dengan Menteri Perempuan, dan juga mungkin kita nanti bakal mengajak kita di PPDK, nanti itu akan ada program Tim Tengka Podcast, itu nanti bakal mengundang tokoh-tokoh yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Kita menjaring, minta beberapa nama list ke setiap ketua PPI di Timur Tengah dan Afrika, yang mana nanti tokoh-tokoh itu bakal kita undang, baik itu sifatnya webinar maupun podcast, sehingga kita bisa menampilkan corak intelektual dan pemikiran serta peradaban yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, sekarang nanti kita bisa kerjasama. Mungkin sebelumnya seperti kata Mbak Farah Auda, bahwa Akta itu sudah pernah atau masih ya terhubung dengan KUPI. Mungkin nanti ke depannya kita bakal memperluas jaring Akta dengan lembaga-lembaga, dengan tokoh-tokoh perempuan yang ada di Indonesia maupun di Timur Tengah dan Afrika. Makanya ke depan baik Mbak Nofis dan teman-temannya kabinet jangan sungkan-sungkan untuk berkabar dengan kita, baik di PPDK maupun di PP Dunia, untuk menjalin kerjasama yang bisa mencapai secara substansial, tentunya menjadi ini juga peluang gerak dan tumbuh bersama untuk kita bersama ya di Timur Tengah khususnya. Mungkin sekian dari saya, Koor PPDK. Sekali lagi selamat atas dilantiknya teman-teman sebagai pengurus Akta. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik serta bertanggung jawab. Artinya dengan tiga semangat ya, semangat komunikasi, semangat komitmen dan semangat kolaborasi gitu. Sekian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus baru Akta 2025-2026. Semoga amanah ini mampu membawa Akta semakin maju, solid, dan berdaya guna. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Koordinator Akta periode 2025-2026, Saudari Badrul Nofis. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di sini yang kami hormati Koordinator PPI Dunia Abangda Andika Ibrahim Nasution, kemudian Koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika Abangda Ahmad Lutfi Nasri, dan juga seluruh koordinator demisioner Akta yang sudah berhadir, dan juga tidak lupa kepada seluruh Dewan Pengawas Akta tahun 2025-2026, Kak Farah Mulka Al-Audah, Kak Aminah Atika, dan Kak Robiatul Adawiyah, dan juga kepada Kak Siti Amalia yang sudah menyempatkan waktu untuk berhadir di hari pelantikan kita hari ini, dan juga kepada seluruh Ketua Keputrian Kawasan Timur Tengah dan Afrika periode 2025-2026, dan juga yang saya cintai dan yang saya banggakan kepada seluruh Dewan Pengurus Akta periode 2025-2026. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini, malam ini, sore ini menjadi sebuah hari yang nantinya kita akan mengharapkan akan banyaknya sejarah-sejarah yang bisa kita ukir bersama selama 1 tahun ke depan. Teman-teman semuanya,
kita tahu ya, setiap perempuan mempunyai peran masing-masing, mempunyai ruang ataupun wadah masing-masing di mana wadah tersebut membutuhkan kita untuk mengoptimalkan peran kita itu. Tadi sama-sama kita sudah mendengar arahan tausiah daripada koordinator PPI Dunia dan juga koordinator PPI DK Tim Tengka, bagaimana harapan-harapan ataupun cita-cita besar untuk akta ini diharapkan gitu. Jadi selama satu tahun ke depan kita tidak mengatakan bahwasanya jalan ini akan mudah. Tentu saja di perjalanan yang panjang ini kita akan merasakan mungkin semangat yang turun ataupun rasa membosankan dan sebagainya. Tapi teman-teman sama-sama perlu kita ingatkan bahwasanya ketika kita memilih untuk menjadikan akta ini sebagai peran untuk kita optimalkan, sebagai wadah untuk kita sama-sama memberikan warna-warna terbaik yang kita punya, maka sama-sama kita berkomitmen untuk melangkah 1 tahun ke depan. Tentu saja dari senior-senior kita banyak sekali mewariskan harapan-harapan ataupun tugas bersama yang perlu kita sempurnakan lagi di tahun ini. Kita melihat tadi bagaimana koordinator PPI Dunia memberikan bagaimana beliau berpikir menjadikan akta ini untuk dikenal tidak hanya di kawasan Timur Tengah dan Afrika, tetapi seluruh PPI yang ada di dunia ini melihat akta ini punya peran yang penting, punya peran yang konkret. Oleh sebab itu, saya pribadi dan juga di sini ada Kak Maya selaku wakil kami yang akan membersamai teman-teman untuk kita semua bisa mewujudkan mimpi-mimpi dan harapan itu. Dan izinkan kami juga untuk mengumumkan nama kabinet kita, di mana nama ini akan menjadi identitas, di mana nama ini akan menjadi warna bagaimana 1 tahun ke depan akta akan berdinamika. Mungkin sebelumnya pembahasan terkait nama kabinet ini sudah kita bahas dari jauh-jauh hari bersama teman-teman koor dan wakoor selaku representasi daripada subpusat bagiannya tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Cakrawala adalah nama yang akan kita sematkan untuk kepengurusan kita di tahun ini, dengan harapan bahwasanya dan juga dengan penuh doa kita mengharapkan bahwasanya kabinet Cakrawala ini menggambarkan pandangan yang luas dan visi yang jauh ke depan. Ia lahir dari semangat perempuan yang menolak dibatasi oleh dinding tradisi, ruang, dan waktu. Cakrawala adalah simbol dari perempuan yang berani menatap masa depan dengan keyakinan, membuka mata terhadap dunia, dan tetap berpijak pada nilai-nilai yang membentuk identitasnya. Kita sama-sama di sini, semua teman-teman sudah tahu ya, semua teman-teman sudah mengafirmasi bahwasanya semua kita punya peran penting. Kesetaraan itu sebuah hal yang pasti. Oleh sebab itu, di sini kita sama-sama saling berpegangan tangan menjadikan akta ini ruang untuk bertumbuh. 14 negara yang bernaung di bawah akta ini sama-sama kita bergandengan tangan menuju hal-hal baik yang kita rencanakan. Cakrawala berarti keberanian untuk melangkah lebih jauh, memperluas wawasan, memperdalam kolaborasi lintas kawasan, dan menegaskan eksistensi perempuan Indonesia di Timur Tengah dan Afrika sebagai bagian dari narasi besar peradaban global. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh keputrian kawasan Timur Tengah dan Afrika yang juga sudah dari jauh-jauh hari sangat mendukung segala awal pergerakan dari teman-teman semuanya, dan kita sangat berharap kita semua 14 negara yang bernaung di bawah akta ini kita bisa melakukan banyak kolaborasi lintas negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah selalu menguatkan pundak kita, menguatkan hati kita, dan juga meneguhkan komitmen kita untuk berjalan bersama selama 1 tahun ke depan. Juga terima kasih kepada Dewan Pengawas Akta yang juga sudah dari jauh hari memberikan arahan, menanyakan live update-nya Akta, dan semoga
seluruh Dewan Pengawas kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan dalam segala urusannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menghadiri acara pada malam ini. Kami perkenankan untuk meninggalkan forum. Dan acara akan kami lanjut dengan sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Koor atas kehadirannya. Oke, izin pamit semuanya ya. Terima kasih banyak undangannya. Assalamualaikum. Semangat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu acara sharing session. Pada sesi ini, kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian materi tentang kilasan jejak akta yang akan disampaikan oleh Saudari Naila Fajria selaku Koordinator Akta 2023-2024. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Kak, suaranya belum terdengar. Mikrofon. Baiklah, kita akan... Oh, kakaknya. Mohon maaf, Kak Naila, kayaknya mikrofon kakak belum ini deh. Halo, Kak Naila. Mohon maaf, Kak Fajria Naila. Suaranya, Kak, belum terdengar. Halo, Kak Fajria Naila. Oke, sebentar, Kak. Nailanya eh log out dulu, nanti login lagi. Sebentar ya, teman-teman.
Halo semuanya, suara aku sekarang ada nggak? Aduh, maaf banget ya. Oke Kak, Alhamdulillah sudah kelar. udah terdengar. Aduh, maaf banget, maaf banget, maaf banget. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, ini udah ke bagian aku ya. Aku ituin background dulu ya, maaf ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam 24 jam ya teman-teman. Senang banget akhirnya setelah sekian lama aku bisa hadir lagi di acara kalian, tengah-tengah kalian yaitu di pelantikan. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya karena kalian udah dilantik untuk selama 1 tahun ke depan. Semoga apa namanya kepengurusannya Kak Nofis di tahun 2025-2026 ini lancar selalu ya sampai akhir, terus digampangkan semuanya dan terima kasih juga kepada Kak Nofis udah mengundang aku untuk menjelaskan sedikit ya bagaimana sih sejarah akta yang mungkin aku juga belum gak terlalu belum bukan gak terlalu tapi belum terlalu paham karena mungkin kan sebenarnya Kak Rahma Rashida ya Kak yang untuk menjelaskan ini. Tapi kebetulan Kak Rahma Rashidanya eh, gak bisa hadir, jadi diganti sama aku. Terima kasih banyak. Mungkin di sini aku mau langsung aja ya Kak untuk menjelaskan. Di sini juga ada kakak Dewas, yaitu ada Kak Farah Auda yang mana kemarin kan ada menjadi koordinator akta dan juga ada Kak Atika selaku wakil koordinator aktanya. Mungkin di sini saya mau langsung menjelaskan, yaitu pasti kan teman-teman bertanya nih, akta itu apa sih? Akta itu dimulainya dari tahun berapa? Siapa sih yang menggagas akta pada akta ini gitu loh. Terus diresmikannya itu di mana gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman membaca pedoman organisasi ya, itu udah ada gitu loh penjelasannya. Tujuan akta itu apa, statusnya akta itu apa, sifatnya akta itu apa, terus habis itu sejarahnya akta itu seperti apa, itu sebenarnya udah jelas semuanya. Tapi mungkin emang dari kita kan emang ada sedikit mungkin kayak, aduh gue males baca nih gitu kan, jadi kayak pengen dengerin aja deh apa sih inti-intinya gitu kan. Di sini terus jadi tadi juga udah sedikit disinggung ya sama Bang Andika. Saya pengen ada di kepengurusannya Kanofis untuk ada sejarahnya. Mungkin nanti Kanofis bisa membuat gebragannya kali ya, supaya ada sejarahnya sendiri gitu loh, pedomannya sendiri, bukletnya sendiri, nggak campur sama eh ADART kayak gitu. Mungkin aku mau menjelaskan, jadi kan akta ini itu adalah badan otonom. Jadi teman-teman itu harus tahu kalau misalnya akta ini adalah badan otonom, bukan organisasi yang emang kita itu berdiri sendiri ataupun tidak mempunyai atasannya gitu. Tapi kita ini adalah badan otonom PIDK, jadi kita selalu ketika kita ingin melangkah lebih jauh, ketika kita ingin mengambil keputusan, itu harus dengan persetujuan koordinator PPIDK karena kita adalah badan otonom PPIDK yang berfungsi mengkoordinator 14 keputrian Timur Tengah dan Afrika. Kalau misalnya di PPIDK kan kita mengkoordinir 15 negara ya karena ada PPI Mauritania yang baru diresmikan. Tapi untuk akta sendiri ini hanya 14 keputrian. Tapi 14 keputrian pun tidak semuanya aktif gitu, tidak semuanya aktif dan juga tidak semuanya ada keputriannya tersendiri, tidak semuanya ada mempunyai ketua keputriannya seperti mungkin kita udah mengenal PPMI Mesir yang mana ada Wihda, ada ketua Wihdanya, itu nggak semua keputrian bisa disamakan dengan PPMI Mesir yang ada ketua keputrian tersendiri seperti itu. Terus habis itu akta ini itu menjadi wadah pemersatu ya, menjadi wadah pemersatu, menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang ada di Timur Tengah khususnya. Terus habis itu gunanya tuh apa? Gunanya yang membentuk pribadi-pribadi yang emang nanti kita itu bisa berkarakter, bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin gitu. Karena kan yang kita ketahui
kalau misalnya perempuan itu kayak malu gitu kan, kalau misalnya berorganisasi dengan laki-laki mungkin, atau misalnya saya ini malu kalau misalnya apa namanya memimpin dan berorganisasi dengan laki-laki. Maka dari itu ada akta. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai organisasinya ini dari akta. Terus habis itu nanti setelah dari akta bisa lanjut di PPIDK ataupun bisa mencalonkan dirinya menjadi koordinator PPIDK ataupun koordinator PPI dunia seperti yang tadi Bang Andika jelaskan. Yang mana kan emang koordinator PPIDK itu sudah ada ya, sudah pernah yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Kak Siti Amalia. Yang mungkin di sini di tengah-tengah kita ada Kak Siti Amalia yang kuliah di Jordan. Halo Kak Siti Amalia. Harusnya Kak Siti Amalia juga teman-teman mengisi materi ya pada hari ini tentang dinamika organisasi. Tapi kebetulan Kak Siti Amalia ini beliau lagi sakit, lagi nggak enak badan, jadi ya nggak bisa gitu untuk menjelaskan dan juga untuk bertatap muka dengan teman-teman semua seperti itu. Lanjut mungkin. Benar. Lanjut mungkin di sini ada statusnya ya, status akta. Status akta kan tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya akta itu berstatus sebagai badan otonom PPIDK. Dan juga di sini saya mau menjelaskan bagaimana sejarah singkat akta itu berdiri, akta itu digagas. Jadi pada dulu zamannya Karahma Rashida, mungkin teman-teman di sini belum pada kenal ya Karahma Rashida. Kebetulan Karahma Rashida ini adalah dari PPM IMSIR dan beliau adalah orang yang menggagas akta seperti itu pada tanggal 27 Juli di tahun 2016. Kemudian akta ini diresmikan melalui surat keputusan PPI Dunia kawasan Timur Tengah, yang mana pada saat itu simposiumnya bertepatan di Jordania pada tanggal 7 Oktober 2016, mungkin ya sekitar 2016-an seperti itu. Jadi akta ini itu digagas oleh Karahma Rashida. Kenapa sih Karahma Rashida bisa berpikir untuk membuat akta, untuk menggagas adanya organisasi Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika? Karena waktu itu pada zamannya Karahma Rashida dan pada zamannya koordinator PPIDK-nya itu, Karahma Rashida dan koordinator PPIDK itu resah karena kok banyak ya perempuan-perempuan yang ingin join kepada di kepengurusan PPIDK atau yang lainnya, tapi mereka tuh belum berani gitu untuk bersuara, belum berani untuk menyalurkan ide-idenya, ide-ide kreatifnya ataupun aspirasi-aspirasinya gitu. Setelah ditelusuri oleh Karahma Rashida dan oleh teman-teman pada zaman 2016 itu, ternyata ya perempuan-perempuannya ya emang malu gitu untuk menyalurkan ide, malu untuk bersuara seperti itu. Jadi ya digagaslah akta ini, Aliansi Keputrian Timur Afrika. Dan yang mana organisasi perempuan ini itu hanya ada di Timur Tengah dan Afrika. Jadi kan PPIDK itu ada 3 kawasan ya teman-teman. Ada PPIDK Amerop, ada PPIDK Asia Oseania, dan ada PPIDK Timur Tengah dan Afrika. Dan yang ada Aliansi Keputrian Aliansi Keputrian ini hanya di Timur Tengah dan Afrika seperti itu. Jadi ya teman-teman Timur Tengah dan Afrika harus beruntung, harus bangga karena kita ada wadah gitu untuk bagaimana sih caranya berorganisasi gitu dari bawah. Kalau emang iya kita malu dengan satu organisasi dengan laki-laki, bagaimana sih kita itu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab mungkin, atau misalnya pemimpin yang memimpin seluruh keputrian, seluruh negara, seluruh mahasiswa, tapi dengan online gitu. Bagaimana caranya? Karena itu kan mungkin sedikit sulit ya. Kadang ada yang kemudian tiba-tiba menghilang, atau misalnya ada kadang yang dia itu jamnya berbeda, ataupun dia emang sedang sibuk dengan kuliahnya sendiri gitu kan. Jadi kita bisa belajar bagaimana kita ini itu mengontrol diri kita, mengontrol apa namanya emosi kita, menjadi pemimpin yang emang bertanggung jawab seperti itu. Terus untuk akta ini itu bersifat independen, terbuka, dan juga akademis, demokratis, dan juga kekeluargaan.
Kenapa sih bersifat independen? Karena akta ini itu kita mempunyai ADART sendiri. Jadi setiap 2 tahun sekali, yang alhamdulillah itu baru diresmikan kemarin pas zaman aku KIT. Jadi setiap 2 tahun sekali kita ini ada amandemen ADART, yang mana sebelumnya itu setahun satu tahun satu kali seperti itu ya. 2 tahun sekali. Kenapa sih dia amandemennya jadi 2 tahun sekali? Karena kita melihat apa sih urgensinya untuk di amandemen gitu ada ART ini. Kenapa harus kita amandemen setiap tahun? Apakah ada urgensi yang emang harus kita ubah setiap tahunnya? Sedangkan kita ini kan organisasinya online gitu dan eh, tujuannya, fungsinya itu ya seperti itu, nggak mungkin berubah seperti itu. Apalagi kita kan ini online Zoom harus bisa menyesuaikan waktu dengan teman-teman yang ada di negara lain. Jadi untuk mempersingkat dan juga untuk menyelaraskan waktu dengan teman-teman yang lainnya, maka dari itu kita dari tim-tim Akta terdahulu mensahkan bahwasannya amandemen itu menjadi 2 tahun sekali, seperti itu. Lanjut, fungsinya akta itu apa sih sebenarnya? Fungsinya akta itu di sini tuh ya sebagai konsolidator perhimpunan putri atau perhimpunan mahasiswi Indonesia yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Jadi, akta ini sebagai wadah bagaimana sih semisal ada dari PPMI Mesir butuh berkonsolidasi atau butuh berkunjung ke PPI Tunisia contoh. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa melalui akta, karena akta ini sebagai wadah untuk kita ini berkomunikasi dengan PPI-PPI lainnya, seperti itu. Atau semisal kita pengen mengetahui bagaimana sih keadaan di PPMI Arab Saudi, di wihdahnya sendiri PPMI Arab Saudi. Bagaimana kita mengetahui keputrian yang ada di PMI Pakistan seperti itu, atau di PPI Qatar, atau di PPI di PPI Jordania, di HPMI Jordania seperti itu. Terus selanjutnya fungsinya akta juga bisa untuk menyalurkan informasi serta memperdayakan potensi-potensi setiap anggota akta, khususnya perempuan-perempuan Indonesia yang ada di Timur Tengah dan Afrika kayak gitu. Jadi karena pada kalau misalnya di PPIDK mungkin kan emang ada gitu loh, ada apa ya bahasanya, ada divisinya sendiri gitu untuk menyalurkan informasi-informasi yang emang kita tujukan untuk Timur Tengah. Tapi mungkin emang belum ada yang dikhususkan untuk perempuan. Maka dari itu fungsi internalnya akta ini yang menyalurkan informasi tentang pemberdayaan perempuan seperti itu. Terus juga kayak kita itu bisa mengetahui isu-isu yang ada gitu, isu-isu yang ada tentang perempuan yang ada di Indonesia itu kan banyak ya yang harus kita pelajari, yang harus kita didiskusikan. Yang mulai di akta ini kan ada divisi kajian dan pustaka, ada divisi pemberdayaan perempuan kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi dan tujuannya akta sendiri seperti itu. Dan juga akta ini yang menjadi pusat-pusat informasi tentang perempuan ataupun isu-isu strategis di Timur Tengah dan Afrika yang emang apa namanya sangat fokus di perempuannya sendiri seperti itu. Jadi kita bisa apa namanya berdiskusi dengan PPIDK dan juga dengan akta sendiri. Apa maksudnya? Yang bermaksud kalau misalnya kita berdiskusi dengan PPIDK, bagaimana sih POV dari laki-laki? Kalau misalnya dari akta, bagaimana POV isu A ini dari POV perempuan, seperti itu. Itu sih. Dan alhamdulillahnya akta ini setelah kita lihat, akta sudah berjalan 9 tahun dari 2016 dan ada 6 koordinator, 1, 2, 3, ada 9, ada 7 koordinator. Jadi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 itu ada Karahma Rashidah sebagai koordinator pertama dan juga beliau yang emang menggagas organisasi ini. Setelah Karahma Rashidah pada tahun 2019-2020 ada Kak Ulul, Karahma Ulul. Setelah itu ada dari tahun 2020, 2021 ada Kak Haryati dari IPI Iran. Yang mungkin teman-teman
belum tahu ya. Tapi sekarang beliau masih ada di IP Iran setelah Kak Haryati pada tahun 2021 dan 2022 ada Kak Zumratus Saada yang mana beliau dari PBMI Mesir yang alhamdulillah beliau sudah di Indonesia, sudah berkiprah di Indonesia. Setelah Kak Zumratus Saada pada tahun 2022 sampai 2024 itu ada saya sendiri, ada Naila, saya sendiri dari PPI Tunisia. eh Kok bisa sih Kak? Pasti kan bertanya-tanya kenapa kok bisa 2 tahun? Yang lain kan 1 tahun semua, kecuali Kak Rahma Rashida 2 tahun. Jadi pada tahunnya aku, kenapa 2 tahun? Karena tahunnya aku ini bagaimana caranya akta ini bisa selaras lengsernya dengan teman-teman PPI lain dan juga PPI DK. Dan juga bagaimana sih caranya supaya PPI di Timur Tengah, khususnya di Timur Tengah dan Afrika ini mempunyai satu acara besar, tidak mempunyai 2 acara besar. Apa maksudnya? Jadi pada tahun lalu kan ketika sebelum akta dan PPIDK itu bergabung di acara simposium untuk LPJ dan juga pemilihan, itu di Timur Tengah dan Afrika ada 2 acara besar, yaitu ada simposium dan juga ada KIT, yang mana KIT ini acara khusus akta seperti simposium, cuman khusus akta gitu. Hanya LPJ, amandemen, dan juga pemilihan. Dan itu dilaksanakan pada bulan Desember, yang mana kita lihat bahwasannya di bulan Desember itu eh, teman-teman pada ujian kan, biasanya ujian akhir semester. Nah, setelah itu saya apa namanya, bermusyawarah dengan koordinator-koordinator apa sebelumnya, dan juga bermusyawarah dengan Dewas PIDK dan juga koordinator PPIDK, yang mana pada tahun itu ada Kak Chudori dan juga ada Kak Siti Amalia setelahnya. Setelah kita bermusyawarah, alhamdulillah akta bisa bergabung di acara simposium kawasan Timur Tengah dan Afrika, yang mana pada acara simposium kita bisa ikut bergabung. Acaranya itu LPJ, pemilihan, dan juga amandemen dalam 2 tahun sekali, seperti itu. Setelah saya mungkin dari 2024 dan 2025 ada Kak Farah Audah, mungkin teman-teman juga sudah tahu dari PP Mesir, setelahnya ada Kak Nofis. Jadi memang akta ini masih, kalau dibilang organisasi itu masih masih baik ya, masih baik, masih OTW menjadi remaja yang memang harus kita rangkul lagi, harus kita perhatikan lagi, harus kita rawat lagi, seterusnya, karena akta ini bukan punya koordinatornya sendiri, bukan punya Kanovis, tapi akta ini milik teman-teman semua, milik teman-teman yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Maka dari itu kita semua mahasiswi khususnya yang ada di Timur Tengah dan Afrika harus merasakan bahwasannya kita itu mempunyai akta, kita tuh punya organisasi itu 2, yaitu PPIDK dan juga akta gitu. Jadi kita tuh harus merasa akta ini punya gue tuh harus mengurusi akta, harus berkontribusi, harus menyalurkan ide, gagasan, kreatif bagaimana sih supaya akta ini bisa melambung lebih tinggi lagi seperti PPIDK ataupun seperti PPI Dunia, supaya teman-teman di Indonesia juga bisa mengetahui, oh di Timur Tengah dan Afrika ini ada organisasi perempuan loh yang namanya akta. Karena kan di Indonesia juga ada kan organisasi perempuan itu Komnas. Bagaimana caranya mungkin nanti I think 5 tahun ke depan nanti akta ini bisa sejajar, bisa setara dengan organisasi perempuan yang ada di Indonesia seperti itu. Bisa lebih berwarna lagi, bisa lebih melambung lebih tinggi lagi supaya perempuan ini tidak dikatakan apa ya, bawah dari laki-laki lah, karena kan sekarang mungkin udah nggak zaman ya yang zaman-zaman patriarki gitu, nggak zaman lagi dengan bahasanya kayak perempuan itu nggak bisa apa-apa, perempuan itu harus di rumah aja gitu kan, udah nggak zaman lagi ya. Jadi kita harus bisa setara dengan laki-laki. Kalau emang ya laki-laki bisa menjadi koordinator, ya perempuan juga bisa dong menjadi koordinator. Kalau misalnya laki-laki bisa menjadi pemimpin, bisa bertanggung jawab juga, ya perempuan juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mempunyai ide-ide yang bisa kita salurkan ke teman-teman semuanya yang ada di
Timur Tengah dan Afrika ini khususnya seperti itu. Maka dari itu aku mau menegaskan lagi, mau ngasih tahu lagi ke teman-teman semua bahwasannya akta ini bukan punya aku pribadi, bukan punya Kak Farah, bukan punya Kak Nofis atau punya siapapun itu, tapi akta ini milik bersama. Jadi bagaimana caranya kita ini rawat akta bareng-bareng, kita ini tumbuhkan akta bareng-bareng supaya akta lebih melambung lebih tinggi lagi, lebih dikenal oleh teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, dan juga bisa lebih berwarna lagi, bisa lebih banyak lagi ide-ide kreatif dari teman-teman semuanya. Karena jujur kita, aku sendiri dan juga koordinator-koordinator sebelumnya selalu ingin tahu perkembangan apa sih yang terbaru di Akta, ingin tahu bagaimana sih Akta sekarang, apakah Akta sekarang bisa lebih baik lagi, atau apakah Akta itu bisa lebih keren lagi, bisa lebih dikenal dengan Indonesia, ataupun bagaimana, itu kita semua menanti akan hal itu. Bagaimana caranya itu dengan teman-teman semua. Saya berharap semoga teman-teman semuanya bisa merasakan apa sih dampak dari Akta sendiri, apa sih manfaat ketika kita join dalam kepengurusan Akta. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman semuanya, selalu positive thinking, jangan pernah insecure walaupun kita di Akta hanya perempuan-perempuan aja, tapi kita juga bisa kok menjadi pemimpin, menjadi organisatoris yang bagus seperti laki-laki, menjadi apa namanya, koordinator, bisa menjadi koordinator PPIDK ataupun menjadi koordinator PPI dunia mungkin ya nanti pada 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Itu yang mana nanti orang-orangnya dari Akta seperti itu sih harapan dari aku pribadi. Dan sejarah ataupun cerita singkat Akta dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak sebelumnya Kak Nofis dan juga Kak Maya selaku ketua dan wakil. Selamat juga untuk teman-teman semuanya, semangat terus, jangan lupa tujuan kalian juga ke Timur Tengah untuk belajar, tapi harus juga belajar hal lain, organisasi yang mana wadahnya itu ada banyak, serah kalian teman-teman semuanya. Pokoknya semangat terus, terima kasih banyak. Mungkin sekian dari aku, salah dan salah-salah kata atau kekurangan katanya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya, saya kembalikan ke MC. Baiklah, semoga sesi ini dapat mempererat hubungan dan semangat kerja sesama di seluruh anggota. Selanjutnya kita akan memasuki sesi breakout session, transformasi nilai antar divisi. Sesi ini akan dipandu langsung oleh para koordinator antar divisi. Dengan waktu 20 menit kami persilahkan. Kami persilahkan kepada seluruh peserta mengikuti breakout room masing-masing. Teman-teman izin ini sebentar ya. Sebelum masuk breakout room, kita foto bareng lagi sesama kita. Boleh? Oke, silakan buka kameranya. Ayah ya. Ya, siap, Kak. Oke, ayo. Ini ke yang langsung aja. Siap semuanya? Oke. 1, 2, 3. Sebentar, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah. Makasih semuanya. Baik, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti breakout masing-masing dengan waktu 20 menit.
Baik, ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, Kak Naila dan Kak Siti Amalia, dan Dewas Akta. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Teman-teman akan ya masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Olive, Olive, aku masukin aja langsung ya. Oke, oke, Pin. Siap-siap. Siapa lagi teman-teman yang mungkin bisa aku bantu, yang aku masukin ke breakout room ya? Arifatun Nasiha, divisi apa? Nadia, Kak. Media, Iya. Ayu, oh Ayu, Kak Ayu ini ya MC. Azazanuba, divisi apa? Kak Olive udah masuk? Kok aku keluar lagi barusan, Pin? Oh iya, sebentar. Loh, keluar lagi Kak. Aku nggak tahu kenapa bisa aku keluar lagi, Pin. Coba antum matiin dulu, keluar dulu dari Zoom, bisa masuk lagi Kak. Oke, siap. Azazanuba, Azazanuba divisi apa? Fadila Solihah, Media, Kak, media. Fadila Solihah media. Iya. eh Najwa Latifah, kan ini Najwa Latifah senior ya, maaf Kak. Siva Fitria,
Divisi apa? Pin, tolong masukkan aku lagi, Pin. Kak Olive ya? Iya. Oke, siap-siap. Saya Vidya Fatimatu Zahra, biasa dipanggil Yaya. Saya berasal dari PPMI Mesir ya. Di sini mungkin wajah-wajah baru semua gitu ya. Saya berharap banget gitu kan di media Akta kali ini kita bisa berkolaborasi bareng, menuangkan ide-ide kreativitas kita selama 1 tahun ke depannya. Dan kita juga bisa bersama-sama gitu ya berkembang tentang media khususnya ya Akta 1 tahun ke depan. Dan koor kita yaitu Kak Olivia dari PPMI Pakistan. Silakan Kak mungkin kenalan. Halo, salam semuanya. Nama aku Halo. Olivia Cahyani, eh, asal PPMI Pakistan. Di sini harapan aku ke depannya ketika ngedit, ketika kita ngerasa kayak mulai hilang arah ataupun kayak ngerasa, ih kok mumet banget ya ngedit, mulai kayak gitu. Harapan aku kita tetap enjoy bareng, nyemangat bareng gitu. Dan kerasa nggak guys, ketika kita ngedit, mungkin hasil dari yang kita edit itu akan apa ya? Akan berdampak nanti setelah ketika banyak orang yang nge-share juga, banyak yang ih seneng gak sih rasanya kayak gitu. Semoga nanti kita ke depannya bisa bareng-bareng lagi, bareng-bareng terus sampai akhir. Nanti, oh ya, di sini aku juga mau ngomongin kenapa di kepengurusan kita aku nggak bikin pengkhususan misalnya kayak desain, terus edit video dan lain sebagainya, karena aku pengen ngebuat semuanya rata sama rata. Jadi ketika aku suruh kamu ngedit video, berarti kamu harus bisa belajar ngedit video. Ketika aku suruh kamu untuk ngedesain, berarti kamu harus belajar desain. Meskipun kamu ngerasa kayak aku nggak ada di bidang itu, Kak. Tapi kita tuh adalah media dan publikasi. Jadi keseluruhan yang ada di dalam sini harus kita pelajari sama-sama, oke? Dan nanti aku juga bakal bikin kayak gini juga. Apa namanya? Nanti deh, perkenalan dulu aja. Lanjut. Ya mungkin dari Kak Akila ya. Halo semuanya, selamat sore Ya. menjelang malam. Iya, Halo. salam. Aku Akila Rahmanayara, tapi biasa dipanggilnya Ara. Aku dari PPI Tunisia dan semoga dengan bergabungnya aku di divisi media Akta ini bisa membuat aku untuk upgrade
Em, ini perkenalan ya, berarti mungkin bisa ke jurusan. Kalau aku di sini itu Universitas Zaitunah, jurusan Quran Hadis. Eh,